Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Al-Fatiha ila haditi sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwazwaji Rasulullah wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا على روح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وإلى روح كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لمن محبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin fi kitabihi risalatul mudzakara ila qawlihi wa kana alaihi salatu wassalam yaqul idami al-ju'u wa syi'ari al-khawfu wa libasi as-sufu wa salati fi syita'i masyarikus samsi wa siraji al-qamar wa dabati rijlaya wa ta'ami wa fakihati ma ambatatil ard abitu wa laysa li syai' wa usbihu wa laysa li syai' wa ma ajidu alal ardi aghna minni. Masih melanjutkan di dalam pembahasan yang terakhir dari kitab Risalatul Mudzakarah yang mana Nabi SAW pernah berkata idami alju, lauk paukku adalah alju, rasa lapar. Wa syi'ari, dan simbolku al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa libasi, dan pakaianku as-suf, terbuat dari kain suf, artinya bukan yang mahal, bukan yang mewah. Wa salati fi syita, dan salatku fisyita, di musim dingin, masyarikus samsi, dengan pancaran matahari, wasiraji, dan lampuku al-qamar,
bulan, wadabati dan kendaraanku, rijlaya kedua kakiku, wa ta'ami wa fakihati makananku dan buah-buahanku, ma ambatatil ard apa yang tumbuh di bumi, abitu wa laisa li syai' aku tidur di waktu malam enggak punya apa-apa, wa usbihu wa laisa li syai' bangun di waktu pagi enggak memiliki apapun, wa ma ajidu al ardi aghna minni dan tidak aku dapatkan di bumi yang lebih kaya dariku. Kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghindar dari dunia. Menjauh, bahkan tidak mau sama sekali dengan dunia. Karena beliau tahu bahwa Allah yang menciptakan sendiri tidak menghendakinya. Sehingga Nabi pun menolaknya. Yang dimiliki Nabi tidak banyak dan tidak ada yang disimpan. Yang dimiliki tidak banyak dan tidak ada yang disimpan. Makanya beliau mengatakan, aku tidur di waktu malam nggak punya apa-apa, bangun di waktu pagi nggak memiliki apa-apa. Beda dengan kita. Kita ini tidur punya, bangun juga punya. Bahkan kita mengharap jangan sampai hari esok lebih sedikit dari hari ini. Bahkan harus lebih banyak dan harus banyak. Jadi simpanan itu harus terus bertambah dan bertambah. Sedangkan Nabi bukan bertambah, justru tidak bisa tidur karena masih ada yang dimiliki di waktu malamnya. Dan itu sering kita dengar ya, tapi belum menjadi bahan renungan buat kita. Minimal itu bukan kita tidur nggak punya apa-apa, bukan. Atau bangun nggak punya apa-apa, bukan. Minimal itu membuat kita lebih mengutamakan akhirat, ibadah, kebaikan daripada dunia. Kalau kita mau meniru Nabi, berat. Tidur nggak punya apa-apa, ditokno kabeh, berat ini, tidak mungkin bisa. Lah, sebetulnya itu renungan aja buat kita. Nabi sama sekali nggak mau, tidak menginginkan tidur dengan memiliki sedikit daripada dunia. Sampai nggak mau. Ya anggaplah kalau kita tidur tapi di samping kita ada bau busuk bangkai, kira-kira bisa tidur kita? Nggak mungkin bisa tidur kita. Sampai kapan? Sampai bangkai ini kita buang. Kalau bangkai itu dibuang, baru dia bisa tidur. Selama belum dibuang, dia nggak akan mungkin bisa tidur.
Sekalipun kasurnya, ruangannya nikmat, tapi kalau di situ ada bangkai atau kotoran yang baunya menyengat, dia nggak akan mungkin bisa tidur kecuali sampai ini dibersihkan atau dibuang. Sama dengan Nabi. Nabi nggak bisa tidur sampai dikeluarkan habis baru. Nah itu renungan buat kita. Nabi sama sekali nggak mau. Lah renungan untuk kita lebih semangat dalam kebaikan, lebih mengutamakan dalam ketaatan, lebih mengistimewakan akhirat daripada dunia. Wis jangan dikeluarkan apa yang ente punya, nah, jangan dikeluarkan sudah. Biarkan kamu pagi masih punya, tapi minimal pentingkan, utamakan akhirat daripada dunia, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi Muhammad bukan nggak bisa memiliki segalanya, bukan nggak bisa, sangat-sangat bisa. Kenapa kok sangat bisa? Oh, jelas, nggak minta ditawari sama Allah. Kalau kita kan minta, ya Allah urzuqni rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Kita minta kepada Allah. Hampir setiap doa kita tuh, pertama kita minta banyaknya dulu. Allahumma rzuqni rizqan katsiran. Terakhir atau selanjutnya baru halal, yang baik, yang barokah. Mestinya kan rizqan halalan thayyiban mubarakan fi katsira. Katsirnya itu belakang, kita ndak. Katsirnya dulu, baru sing halal, sing bagus, yang berkah. Jadi banyak dhisik walaupun subhat dan haram. Baru kok lek wis akeh koyo berseni lah. Ya, disaring. Lek wis akeh baru disaring, oh iki subhat, oh iki haram, wis akeh baru disaring. Mestinya apa? Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi katsira. Itu bila perlu katsironya enggak usah, rizqan halalan thayyiban mubarakan fi itu cukup. Kenapa? Ketika rezeki yang halal tadi diberkahi oleh Allah, apapun bisa kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan sekalipun itu membutuhkan uang, seperti haji dan semisalnya bisa kalau sudah diberkahi. Makanya katanya para ulama itu habba, satu biji, idza barakal maula tulaqil hubub. Kalau sudah diberkahi oleh Allah, tulaqil hubub, akan menjadi banyak biji. Satu biji kalau diberkahi itu akan menjadi banyak biji. Kita dikasih oleh Allah uang diberkahi, akan bisa menjadi banyak daripada banyak nggak diberkahi, kurang habis. Lah Nabi sangat bisa. Allah datang menawarkan, kita minta, datang menawarkan, oleh Allah datang menawarkan, mau memberikan kepada Nabi Muhammad dunia. Tapi Nabi Muhammad enggak, lebih memilih apa? Lebih memilih sehari lapar, sehari aju yauman wa asba'u yauman. Lapar sehari, kenyang sehari. Kalau lapar aku bersabar,
Kalau kenyang aku bersyukur. Jadi benar-benar dinikmati hidup ini. Ya, benar-benar dinikmati sudah. Lapar, sabar, kenyang, bersyukur. Wis nggak nuntut macam-macam wis. Urip enak. Enak loh, hidup seperti itu tuh enak. Cuma bayangan kita aja, waduh, kok lek kepingin ngene, lek kepingin ngono, lek ono ngene, ono ngono, bayangan kita mengada-ngada. Siapa yang membuat kita mengada-ngada? Setan. Terus kate nang ndi kon? Lek ndak duwe duit, lek pas ngene. Oh. Setan yang membuat. Kita mengada-ngada agar menjauhkan kita dari kebaikan dan ketaatan, lebih mendorong kita, mensupport kita dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat mengada-ngada macam-macam wis. Lah kita percaya dengan yang mengada-mengada, padahal Rasulullah sudah menjadi contoh buat kita. Hidup apa adanya, yo enak, seneng. Logika aja. Kalau kita hidup seperti Rasulullah itu, endas tak ngeluh loh, kepala nggak pusing. Tapi kalau kita hidup tidak seperti Rasulullah, mau kenyang terus, mau kaya terus, mau banyak harta terus, ngeluh enggak sih? Nggak sesuai target, bingung. Ya apa bisa sesuai target, mikir dia, ngeluh dasnya. Kemudian ngejar ini, pusing kepalanya. Kehilangan sedikit, menurun sedikit, pusing dasi, ngeluh. Isinya ngeluh toh. Pusing dan pusing dan pusing. Sedangkan kalau hidup seperti Rasulullah enak. Ono dinikmati, ndak ono yo wis. Makanya katanya Rasulullah apa? Wala ajidu ahadun aghna minni, aku enggak menemukan seseorang, wala ajidu ahadan aghna minni, yang lebih kaya, lebih cukup dariku, enggak ada. Benar-benar enak. Walaupun Nabi mengatakan aju'u yauman wa asba'u yauman, lapar sehari kenyang sehari. Nyatanya bukan seperti itu dalam kehidupan Nabi. Nabi itu lebih banyak laparnya daripada kenyang. Bahkan diriwayatkan Nabi itu nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, nggak pernah. 3 hari berturut-turut nggak pernah. Kenyang 3 hari berturut-turut nggak pernah. Kalau lapar 3 hari berturut-turut banyak. Sering. Ketika Sayyidah Fatimah mengantarkan roti untuk Rasulullah, Rasulullah ngomong apa? Ini pertama makanan masuk ke perut ayahmu sejak 3 hari. Sejak 3 hari, ini pertama makanan yang masuk. Sering. Ketika peperangan Khandaq, membuat parit sahabat itu nggak kuat, panas nggak kuat para sahabat, keras. Nabi saat itu turun tangan yang memukul batu-batuan untuk membuat parit, dan para sahabat melihat Nabi sedang mengikat perutnya dengan batu. Nyikap itu pakaiannya, terangkat, kelihatan Nabi sedang mengikat perutnya dengan batu. Nabi Muhammad. Jadi kenyangnya itu bukan setiap hari, 1 hari kenyang, 1 hari lapar, 1 hari kenyang, enggak. Lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Tapi beliau mengatakan apa? Enggak ada orang yang lebih cukup, lebih bahagia dari aku. No. Nah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar menghindar dan tidak menginginkan sekalipun Allah yang menawarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan apa? Kepada Sayyidatina Aisyah atau kepada para sahabatnya, adimu qur'aba bil jannah,
selalulah ketuk pintu surga. Para sahabat tanya, dengan apa ya Rasulullah? Aku mengetuk pintu surga itu bilju, dengan lapar. Dengan lapar. Jadi kita bisa mengetuk pintu surga dengan lapar. Nah kalau sudah mengetuk pintunya, berarti sudah ada di depan surga, tinggal memasukinya, tinggal masuk. Nah mengetuknya dengan lapar. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Allah yang menawarkan kekayaan dunia kepada Rasulullah. Orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah itu dengan menawarkan kepada mereka, kepada Nabi Muhammad, kekayaan, harta, jabatan dan perempuan lengkap. Datang mereka ke Abu Thalib, pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ngomong, ini keponakanmu Muhammad, suruh berhenti dari dakwanya, seruhannya, ajakannya, dan akan kita berikan jabatan pada kita, jabatan yang tinggi, diiming-iming dengan jabatan yang tinggi di orang-orang kafir Quraisy, agar berhenti dari dakwanya, tidak menyeru, tidak mengajak orang untuk beriman dan masuk agama Islam. Sudah kasih jabatan tertinggi. Kalau dia mau kekayaan, akan kita jadikan dia yang terkaya. Bisa, bukan nggak bisa. Orang kafir Quraisy soge-soge. Kalau mereka iuran untuk memberikan kepada Nabi Muhammad, bisa menjadikan Nabi Muhammad akhirnya terkaya. Kalau dia mau menjadi orang yang terkaya dari kami, akan kita jadikan dia terkaya. Dan kalau dia mau perempuan tercantik dari kita, akan kita kasih. Tapi syaratnya tadi, berhenti dari mengajak orang-orang beriman masuk ke dalam agama Islam. Manusia nawarkan, tapi Nabi Muhammad menerima. Enggak tergiur, enggak sama sekali. Tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk menerima. Kenapa? Sudah hidupnya paling enak kok, merasa paling enak, paling nikmat kehidupannya. Kok mau menerima kehidupan yang belum diketahuinya? Itu kehidupan yang sudah dijalani Nabi dan diketahui oleh Nabi enak. Tidur bisa enak, duduk bisa enak, ngobrol bisa enak. Kok mau kehidupan yang belum diketahui? Kita kan belum tahu kalau kita kaya. Lek soge paling aku iso ngaji terus. Lek soge mungkin aku iso nang musola atau masjid terus jamaah. Lek soge mungkin aku iso bangun musola, bangun masjid. Lek soge apa boleh? Iya ya, apa aku ate kepingin nang masjid terus jamaah 5 waktu, ndak iso ya, aku kerjain nang pabrik. Akhirnya ndak iso aku. Aku ate 5 waktu aku nang pasar. Aku katanya aktif tahlilan istighosahan olok kampung, ndak iso, kena si bengi. Ini lek, semuanya itu lek, kalau barang ditakdirno soge, kalau emang hilang. Wis dak nang pabrik pisan wis soge. Tapi ya ndak jombol nang masjid, nang musola, nang pengajian ndak jombol. Wis ndak nang pasar. Di kantor tinggal mantau ngelihat, pergi dia, ya ndak kelihatan. Kalau dieling no, kon ben ngomong ini, kok sok tau ngomong aku,
Gak tahu lali aku. Ada sudah. Iku belek lek. Loh, kita kan gitu. Angan-angan kaya engko isok ini isok ngono. Percuma. Lihat Nabi Muhammad nggak mau. Kenapa? Belum pasti itu. Kalau soge kalau gini enggak sih enak. Uripku kok ngene iki enak. Nggak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam hadisnya beliau mengatakan apa? Ajibtu li ghafilin laisa bimaghfulin anhu wa bimu'amili dunya wal maut yatlubuhu wal libani qasrin wal qabru maskanuhu inna khasyatallah wa hubbal firdaus yubaidani min zarhati dunya wa yurithani sabr al masyaqqah wa inna aklas syair wan naum alal mazabil ma'al kilab laqalilun fi talabil firdaus. Katanya Rasulullah, ajibtu, aku ini heran. Li ghafilin, heran kepada siapa? Orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Laisa bimaghfulin anhu, padahal dia tidak bisa dilupakan darinya. Allah itu sebetulnya nggak bisa kita lupakan dari kita, nggak bisa dilupakan. Tapi kalau ada orang yang sampai lupa, itu mengherankan. Kok iso? Saya sering kasih gambaran. Kalau ada satu orang, kita kasih duit yang menurutnya besar, kira-kira dia lupa sama kita? Nggak akan. Sampai mati nggak akan lupa. Apalagi kita ngasih tanpa dia minta di saat-saat ia sangat membutuhkan. Wow, diiling terus. Bahkan mungkin apa? Berwasiat kepada anak cucunya. Kalau orang itu kesusahan, kalau orang itu punya hajat atau apa, bantu. Diiling no. Mbah biyen diewangi, mbah biyen wah sekali ngasih. Sekali tok ngasih, bukan terus-terusan. Sak ping siji sepisan dieling, terus dieling, tidak pernah dilupakan. Padahal yang dikasih itu hal yang kecil dari yang dimiliki, dan yang telah dikasihkan wis entek, mbok dadi apa ndak weruh, jadi apa sudah nggak tahu, tapi dieling terus. Lah Allah ini ngasih kita nggak pernah habis. Yang kita lihat itu pemberiannya siapa? Yang kita dengar itu dari pemberiannya siapa? Yang kita rasa itu dari pemberiannya siapa? Dari pemberiannya Allah. Kalau kita bisa lupa tuh aneh. Makanya katanya lebih ajib tuh. Aku ini aneh, heran aku ini. Kok iso bisa melupakan sesuatu yang semestinya tidak bisa dilupakan, tapi dilupakan, aneh. Kemudian wabi mu'amili dunia wal maut yatlubuh, heran juga kepada orang-orang yang berangan-angan kesuksesan, kebahagiaan dunia, padahal kematian terus mencarinya. Buron, orang yang lari dari dari kejahatan, dikejar-kejar, masuk enak, nggak enak. Bener dia nggak masuk penjara, tapi apakah senang dia, nyaman dia, tenang? Nggak tenang dia. Ada yang curiga, pindah. Ada yang mengetahui, lari, nggak tenang. Ada suara sirine, takut, khawatir, nggak enak. Buron itu nggak enak. Sama, kita ini angan-angan sukses, soge, tapi kematian itu terus mengejar kita loh.
tambahnya waktu sedetik aja, sedetik berarti mendekatkan kita kepada kematian. Mau nggak mau kan, tambah waktunya kita sedetik, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, itu terus mendekatkan kita kepada kematian. Duh, kok isok seneng, kok bisa bahagia orang yang menginginkan atau berharap kesuksesan dunia, sedangkan kematian buntutinya terus, dibuntuti kematian, kok isok seneng. Hah? Seperti anak itu yang kepingin bebas main, dijejeri terus sampai wong tua nih, masa seneng anaknya? Nggak seneng. Kenapa? Kepingin bebas dia, kepingin lari sana, kepingin lari sini, kepingin loncat sana, loncat sini. Tapi kalau dikepit terus sampai wong tua nih, didampingi terus sama orang tuanya, nggak seneng dia. Kenapa? Nggak bebas. Terus amin, kok heran kok ada yang didampingi atau dibuntuti kematian tapi dia masih angan-angan punya rumah 3 tingkat dengan fasilitas yang lengkap, mobil, motor dan yang lain sebagainya, padahal kematian terus ada di belakangnya. Walibani qasrin wal gabru maskanuhu. Heran juga Nabi kepada apa? Orang yang bangun istana atau bangun rumah megah mewah, sedangkan tempat tinggalnya adalah kuburan. Rumah yang kita bangun dengan kuburan, kira-kira lama mana kita tinggal di dalamnya? Rumah cuma sesaat kita tinggal di dalamnya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kuburan lebih lama kita tinggal di dalamnya. Kemudian di neraka lebih lama lagi. Lu heran, isok bangun istana padahal tempatnya nanti kuburan. Orang kaya bangun megah mewah, padahal dia tinggalnya cuma di dalam kamar tok misalnya, karena sakit. Kayak apa? Panggil arsiteknya, suruh gambar, tanahnya sekian, panjang lebarnya sekian, ini gambarkan, dibangun, bagus. Padahal dia cacat, dia sendiri nggak bisa bangun kecuali dibantu, atau dia sendiri nggak bisa apa-apa, cuma hanya di atas kasur. Hanya butuh apa? Kamar. Lapo bangun saken-akene, sak geden-gedene, ada ruangan ini, ada ruangan itu. Lah kon lho jero kamar tok. Lah bangun kamar po. Kan cukup. Enggak. Heran. Isok bangun istana padahal bakalnya nanti adalah kuburan. Inna khasyatallah wa hubbal firdaus yubaidani min zaratid dunya. Orang kalau takut kepada Allah, cinta surga membuat ia jauh dari gemerlapnya dunia. Takut kepada Allah, cinta surga membuat orang itu jauh dari gemerlapnya dunia, gak tertarik dengan keindahannya dunia. Wa yurithani as-sabru alal masyaqqah, membuat dia bisa bertahan sabar atas beratnya kehidupan dunia. Beratnya kemaksiatan bisa dia tinggalkan, sedikitnya harta dia bisa bersabar. Kenapa? Takut kepada Allah, cinta kepada surga. Sehingga apa? Wa inna aklas syair wa nom alal mazabil, hanya makan gandum atau beras. Wa nom alal mazabil, bahkan mungkin tidur di sampingnya sampah, dekat dengan sampah, ma'al kilab, bersama anjing-anjing, laqalilun, niscaya itu kecil, remeh, fi talabil firdaus, bagi orang yang menginginkan surga al-firdaus. Jadi tidur sembarangan di tempat yang tidak nyaman sekalipun, kalau keinginannya itu adalah surga al-firdaus, akan diberikan. Seperti orang yang mau lihat tanding bola, lo beli tiket, rela Pak, antri kepanasan, bahkan tidur-tidur di jalan supaya nggak telat beli tiket atau nggak kehabisan tiket.
rela dia tidur di jalan. Apakah itu masalah buat mereka? Enggak masalah sama sekali. Enggak masalah. Kehujanan enggak masalah sama sekali. Yang penting bisa dapat tiket melihat pertandingan. Sama orang yang benar-benar menginginkan surga Al-Firdaus sekalipun enggak punya apapun. Enggak punya apapun. Tetap senang dia. Dan itu dianggapnya kecil. Tidur sekalipun di jalan enggak masalah. Dan itu dianggapnya kecil, nggak masalah sama sekali. Nah ini orang yang benar-benar menginginkan Al-Firdaus. Karena itu kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat benar-benar meneladani Nabi Muhammad SAW. Dengannya kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah dan tinggal di dalam surganya bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa takut daripada hati kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah membuat kita benar-benar mengharap surga dan mengabulkan dalam keseharian kita, dalam amal perbuatan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin.